Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas segala karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Kita sebagai hamba yang lemah tidak akan mampu menghitung menjumlah nikmat Allah. Maka dengan itu mari kita terus melafalkan, mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Atas bimbingan qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan tauladan kepada kita, mengeluarkan umat manusia ini dari kebodohan, dari kezaliman, kesesatan menuju jalan yang insyaallah diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya penerus risalah ini, kita istiqomah berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala, meniti dalam syariatnya sampai akhir hayat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan keberkahan, kemuliaan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan kami membacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari kemarin kita membacakan tentang keutamaan orang yang mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Dia akan diberikan kebebasan, yaitu dibebaskan dari api neraka, kemudian dia dibebaskan dari sifat orang munafik. Kemudian pada pagi hari ini berkenaan dengan sholat duha. Ini adalah yang sangat penting, sehingga Nabi kita berwasiat kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah berkenaan dengan sholat duha ini. Nabi kita memberikan wasiat kepada Abu Darda, jangan pernah engkau tinggalkan 3 perkara ini selama engkau masih hidup. Selama kita masih bisa bernafas, ada 3 hal yang jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama adalah kita berpuasa. Berpuasa cukup hanya 1 hari saja. Maka itu yang diwasiatkan oleh Nabi kita. Yang kedua adalah wasolat duha, sholat duha. Dan yang ketiga, kita harus menutup sholat sunnah kita qabla an anam, sebelum kita tidur. Sholat kita sholat witir sebelum kita tidur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi, la yuhafidu ala sholat duha, gak ada yang mampu menjaga sholat duha. Kita sholat duha kalau hanya ada keinginan saja, baru kita akan sholat duha. Maka kata Nabi, la yuhafidu ala sholat duha, gak ada yang bisa mampu istiqomah menjaga sholat duha, illal awwabun, kecuali orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sholat duha itu salah satu namanya adalah sholatnya orang yang bertaubat. Orang yang rajin sholat duha, maka itulah adalah mereka orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang yang bertaubat yang mampu menjaga sholat duha. Mungkin kita hari ini sholat duha, besok tidak, kemudian besoknya kita sholat duha lagi, kemudian besoknya lagi kita tidak sholat duha. Sehingga sholat duha itu dinamakan dengan sholatil awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar istilah sholat taubat atau sholatil awwabin. Nah, para ulama itu mengatakan sholat taubat itu sholat duha, orang yang selalu rajin sholat duha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan materi kita tentang fikih ibadah, yang mana kita akan membahas berkenaan dengan praktek wudu, keutamaan wudu, dan bagaimana nanti perbedaan di mana kita letak bedanya ketika kita berwudu. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan yang pertama adalah Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan orang yang bersih. Nah, bersih di situ adalah orang yang selalu menjaga wudu. Kemudian yang selanjutnya akan bercahaya di wajah, kaki dan tangan kita dengan kita rajin berwudu, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Inna ummati, hanya umat Islam saja yang nanti akan bercahaya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan dikumpulkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Maka yaitu adalah ghurran muhajjalin. Yang ini adalah ghurran muhajjalin. Mereka akan bercahaya, baik itu di wajahnya, di kakinya dan di semuanya, itu akan bercahaya. Nah, yang ghurran muhajjalin min atharil wudu. Apa yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu? Nah, ini ada dua makna para ulama berkenaan dengan ghurran muhajjalin. Yang pertama adalah kita tenang kita ketika berwudu, nggak boleh terburu-buru. Itu yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat hadis kemarin, saya pengen dapat takbiratul ihram, akhirnya cepat-cepat berwudu, maka dia nggak akan dapat ghurran muhajjalin min atharil wudunya. Kenapa? Karena dia tidak tenang. Dan jangan juga seperti sebagian dari Arab Badui, akhirnya karena mendapatkan hadis barang siapa yang dapat rukuknya imam maka mendapatkan satu rakaat, akhirnya dia takbirnya di dua sambil membungkuk begini, Pak. Membungkuk terus. Pokoknya masalah hukum itu kalau nggak ada orang Arab Badui nggak ada hukum, Pak. Karena memang orang Arab Badui itu paling banyak aneh-anehnya. Yang kencing lah di sudut masjid orang Arab Badui, yang bertanya ketika khutbah Jumat juga Arab Badui, kemudian yang sholat sambil membungkuk itu masuk ke masjid, Allahu Akbar langsung begini terus, Pak. Itu karena mendapatkan hadis. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Akhirnya dipahami oleh dia, pokoknya di mana saja yang penting takbir rukuk terus sampai ke saf depan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ghurran muhajjalin itu adalah kita dilebihkan dari batas yang ditentukan dalam syariat. Misalnya siku dilebihkan sedikit, misalnya dari mata kaki dilebihkan sampai ke betis. Jangan juga berlebihan. Ya, kalau kita berlebihan sampai misalnya sampai ke paha, kemudian sampai ke bahu, kalau tangan, maka berlebihan. Lebih baik mandi saja. Ada orang yang Ibn Hazm al-Dhahiri, kalau kita sudah mandi tidak perlu berwudu lagi. Kenapa? Karena mandi itu sudah terbasuh semua, sehingga tidak perlu lagi berwudu. Maka mandi sudah bagian dari wudu, karena sudah terbasuh semua anggota wudunya. Para jamaah yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ada yang mandi kemudian nggak berwudu, sudah dia ngambil mazhabnya Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Kenapa? Karena yang lebih besar itu lebih utama daripada yang kecil. Wudu kecil hanya beberapa anggota saja yang dibasuh. Mandi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita rajin berwudu, tapi di sini adalah ahsana, ahsana. Bukan hanya sembarang kita berwudu, tapi wudu yang betul-betul bagus, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Siapa yang berwudu fa ahsana wudu'a, betul-betul dia memperbagus wudunya, kharajat khatayahu min jasadi, maka dengan mengalirnya air wudu itu di anggota badan kita, kharajat khataya, akan keluarlah dosa kesalahan kita dari air wudu itu. Maka kita harus rajin-rajin berwudu. Untuk apa? Niatnya untuk hanya mengeluarkan dosa dari anggota badan kita. Hatta takhruja min tahta adfari, walaupun dosa itu sembunyi di bawah kuku kita, sembunyi di mana saja, maka insya Allah keluar kesalahan dosa kita dari anggota badan ini dengan kita rajin berwudu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang rajin berwudu diangkat derajatnya yang kemarin kita sampaikan, yaitu adalah wa kasratil fuqa ilal masajid. Ini kan yang di komplain yang dekat rumahnya dan juga yang jauh rumahnya. Gimana saya mau bisa banyak wa kasratil fuqa ilal masajid, orang rumah saya dekat dari masjid, dan juga yang jauh, gimana saya mau dapat takbiratul ihram, rumah saya terlalu jauh. Saya misalnya dengar adzan di rumah, nyampe ke sini sudah Al-Fatihah. Gimana kita mau dapat? Maka itu dikomplain. Maka yang jauh rumahnya dapat wa kasratil fuqa ilal masajid, yang dekat dapat keutamaan takbiratul ihram. Jika misalnya tidak bisa dapat dua-duanya, yang jauh dapat langkah, yang dekat dapat takbiratul ihram. Nah, karena para sahabat kan pengen dapat semuanya, pahala itu pengen dapat. Nah, kemudian sebagian para ulama itu mengkompromikan dua hadis. Ya sudah, kalau yang jauh cepat-cepat datang ke masjid supaya dapat takbiratul ihram, yang dekat keliling dulu masjid Syuhada, diputar-putar dulu, kalau sudah capek baru lanjut ke masjid. Jadi banyak kasratil fuqahnya. Kemudian ala adullukum ala ma yamhullahu bi al-khataya, kata Nabi, maukah kalian saya tunjukkan yang bisa menghapus dosa kita, kemudian wa yarfa'u bihi ad-darajat, mengangkat derajat kita. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pasti semangat. Na'am ya Rasulullah. Maka isbahu al-wudu alal makar. Apa yang dimaksud dengan al-makar di sini? Yaitu ketika waktu dingin. Jadi ini hadis ini muncul ketika musim dingin. Maka isbahul wudu alal makar. Maka betul-betul sempurnakan wudu di waktu-waktu yang kamu membencinya. Itu karena sangat dingin, sehingga harus tetap menyempurnakan wudu walaupun waktunya adalah sangat dibenci. Kemudian wa kasratil fuqa ilal masajid, banyaklah langkah ke masjid. Kemudian wa intidhar shalat ba'da shalat, kita menunggu sholat. Kebiasaan para sahabat maghrib dia tidak balik sampai menunggu sholat isya. Nah, ini adalah intidhar sholat ba'da sholat. Ini yang akan mengangkat derajat kita, ini yang menghapus dosa kita dengan menunggu sholat ke sholat berikutnya, banyak langkah ke masjid, kemudian memperbagus wudu kita di waktu-waktu yang memang kita membencinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah masuk surga. 8 pintu surga dibuka bagi yang menyempurnakan wudu dan menutup wudunya. Itu dengan baca doa. Jangan lupa kita ketika selesai berwudu harus membaca doa supaya kita punya kamplingan 8
8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua bacaan setelah berwudu, ada tambahan yang riwayat An-Nasa'i, riwayat Tirmidzi. Nah, kalau di Muhammadiyah cukup hanya sampai yaitu adalah abduhu wa rasuluh, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Maka ma minkum min ahadin, siapa di antara kita ini yatawadda fa yusbiqul wudu, kemudian dia menyempurnakan, memperbagus wudunya, tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di titik Muhammadiyah, titik riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kemudian ada tambahan riwayat Nasa'i, riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka ini riwayat Nasa'i dan riwayat Tirmidzi digabung jadi satu, sehingga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat Bukhari hanya sampai abduhu wa rasuluh saja. Kemudian illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, dibukalah 8 pintu surga bagi yang menyempurnakan wudu, yadkhulu min ayyiha sya', silakan masuk dari pintu mana saja 8 pintu itu. Kemudian kalau kita ingin, kemarin juga hadisnya sudah kita sampaikan, kalau kita ingin semuanya dibuka pintu surga, maka nggak perlu kita berwudu, nggak perlu kita berwudu, karena hanya cuma 8 pintu. Kita pengen semuanya pintu surga terbuka untuk kita, gampang Pak, tapi berat dipraktekannya. Belum ada yang mungkin ada di para jamaah yang sudah mempraktekannya. Kalau mau pengen semuanya dibuka ya kita praktekkan, tapi agak sulit, yaitu man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang mampu menafkahi 2 istri di jalan Allah Subhanahu, ini kita garis bawahi, di jalan Allah, maka lam ya'ti baban min abwabil jannah illa futihalah, maka tidak ada satu pintu pun yang tertutup Pak. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup di surga kecuali dibuka baginya. Kalau wudu hanya cuma 8 pintu saja, kemudian yang lain hanya pintu khusus, sholat pintu sholat, kemudian zakat ya pintu zakat, haji ya pintu haji. Monggo Pak dipraktekkan. Dan hadis ini, man anfaqa zawjaini fi sabilillah lam ya'ti baban min abwabil jannah illa futihalah, maka semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mampu menafkahi dua istri. Dalilnya laki-laki Pak. Insyaallah ke sahih hadisnya Pak. Sahih. Cuman berat mempraktekannya. Berat sekali untuk mempraktekkan, kecuali orang yang mampu berani menyampaikan kepada para istri kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan masuk ke praktek bagaimana tata cara wudu yang tadi Pak Aksana, kemudian isbagil wudu yang sempurna, yang menurut ketentuan yang sering dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, karena semua sumbernya adalah niat. Nah, di sini menjadi, di awal-awal sudah kita sampaikan bahwa menjadi perdebatan para ulama tentang niat. Nah, kemudian kita itu niat ada di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan, dilafalkan, karena menjadi perbedaan. Dan kesimpulan para ulama, kita ambil kesimpulannya bahwa niat khususnya berada di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Sumber hadisnya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sehingga Al-Imam Nawawi yang paling banyak menjelaskan tentang masalah niat, Al-Imam Nawawi, jika kita ragu terhadap niat kita, maka boleh talaffudzan, kita boleh melafalkan menurut Al-Imam Nawawi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah kita niat, kemudian yang kedua kita harus membaca basmalah. Karena itu kesempurnaan
kesempurnaan wudhu kita. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah, maka tidak sempurna sebagian dengan kalimat la wudu'a ini tidak sah wudhunya kalau dia tidak membaca basmalah. Gimana kalau misalnya kita lupa, sudah selesai, sudah baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita lupa belum baca bismillah, apakah kita harus balik berwudhu lagi atau kita nggak perlu lagi mengulang wudhu kita? Kalau berdasarkan dengan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, maka tidak sah, tidak sempurna wudhunya kalau kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak perlu kita mengulang, tidak perlu kita mengulang wudhu kita lagi. Kita lupa baca bismillah, cukup kita redaksi bismillahnya dirubah, yaitu adalah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maka kita baca bismillahnya itu bismillah fi awwalihi wa akhirih. Riwayat Abu Daud, dan saya cantumkan di tuntunan praktek ibadah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah kita sesuai dengan gambarnya ini, hadis ini muncul pada mau sholat subuh. Hadis ini munculnya pada ketika para sahabat mau sholat subuh, itu membasuh kedua tangan. Sekarang kita sudah banyak kemudahan, sudah ada keran. Di masa dahulu tidak ada keran, sehingga muncullah hadis ini. Nah, para sahabat yang bangun tidur, kemudian mereka mencelupkan tangannya ke air. Lahirlah hadis qala idza staiqadha ahadukum, maka ketika kita bangun dari tidur fala yaghmis yadahu fil ina, jangan kita langsung celupkan, tenggelamkan tangan kita ke bejana, ke air itu, hatta yaghsilaha salatan, sampai kita harus membasuhnya 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana tangan kita ini kelayapan. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Semalaman tangan kita ada di mana? Kita nggak tahu apakah megang saudaranya kita atau megang yang lain. Sehingga kata Nabi harus dicuci terlebih dahulu tangan ini sebelum kita mencelupkan tangan kita ke air. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk, karena dulu nggak ada keran. Dulu gayung pun juga nggak ada, jarang ada gayung. Maka gayungnya mereka adalah, sehingga sunnahnya sesungguhnya berwudu, kalau kita mau kembali kepada sunnah, maka kita berwudu harus dengan kedua telapak tangan kita. Nggak perlu pakai gayung, nggak perlu pakai keran. Kalau mau kita rujuk kembali kepada sunnah, rujuk kepada bid'ah, semua juga bid'ah, keran bid'ah, gayung bid'ah. Kalau mau kita bid'ahkan, kenapa kan? Gak ada di masa Nabi, keran gak ada di masa Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita dalam masalah hukum itu kita harus ada perubahan, tagayyurul ahkam bi tagayyuril zaman wal makan. Jangan kita bawa hadis yang dulu itu memang berlaku untuk yang dulu, kita bawa ke sekarang. Contoh misalnya, kita sering mengatakan bahwa sholat sunnah, afdalnya sholat sunnah ba'diyah sholat Jumat, itu kan di rumah sholat sunnahnya. Nabi sering sholat ba'diyah Jumat itu di rumah. Sekarang kita telaah rumahnya Nabi dengan masjid kan sama, Pak. Ini Masjid Nabawi, ini rumahnya. Kalau kita bawa, ya kalau kita ingat pas misalnya rumahnya jauh belum sholat sunnah, malas sudah, Pak. Malah kita sholat sunnah di rumah. Memang paling utamanya Nabi selalu sholat sunnah di rumah. Tapi sekarang konteksnya berbeda. Rumah kita jauh, lebih baik kita sholat sunnah di masjid. Karena rumah Nabi ya dekat, ya berdampingan. Ya sebenarnya rumahnya ya masjid. Kemudian karena berada di dalam masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersiwak, ini adalah
bagian anjuran saja ketika ini juga orang Arab Badui lagi Pak. Arab Badui itu ketika misalnya sholat subuh, nah kita kan kalau sholat subuh kan agak sedikit bau Pak. Nah kemudian Arab Badui ini makan bawang putih Pak. Nah lahirlah hadis ini gara-gara Arab Badui udah kasih kadang makan bawang putih, akhirnya keciumlah ke samping kanan kiri semuanya. Nah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Itu penyebabnya karena Arab Badui. Arab Badui ini enggak sikatan, udah makan bawang terus subuh lagi. Kita kalau enggak sikatan bau juga. Nah kemudian laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umat ini, maka setiap kita mau melaksanakan sholat ya bersiwak. Siwak yang selalu kita bawa. Nah ini Pak ya. Dan juga berkenaan dengan nusuknya istri, itu harus dipukul dengan siwak, supaya dengan siwak. Misalnya melencenglah istri, nusuk dia, membantah kepada suami, boleh dipukul, tapi dipukulnya dengan siwak. Saya mau berpikir, kalau siwaknya panjang, kan sakit juga kalau siwaknya panjang dengan siwak. Allah lah penafsiran hadis itu siwaknya mungkin yang pendek kan atau yang panjang. Kalau yang panjang sakit juga kalau dipukulkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini letak bedanya ada di waw ini, sehingga kita ada dua pemahaman atau praktek berkenaan dengan famak mado wastan syaqo wastan faq. Karena letaknya ada di waw. Ada waw ini waw ma'iyah bersamaan. Jangan famak mado wastan syaqo itu bersama. Kita menaik kumur-kumur dan juga sekaligus menaikkan air ke hidung kita. Ini dengan kalimat waw. Adalah waw ma'iyah bersamaan. Kemudian yang selanjutnya wa itu adalah pemisah. Sehingga famak mado ya kita kumur-kumur dulu, baru habis itu kita menaikkan air ke hidung. Sunnahnya itu menggunakan tangan kanan. Insya Allah nanti kita lihatkan gambarnya. Ini Pak ya. Nah ini gambar. Nah ini kita menaikkan air ke hidung itu bersamaan dengan tangan kanan. Kita dengan tangan kanan dengan memahami waknya itu adalah famak mado wastan syaqo itu wa umahiyah bersamaan. Sehingga kumur-kumur langsung sekaligus air yang untuk kumur-kumur itu pun juga air untuk kita naikkan ke hidung. Itu dengan tangan kanan. Kemudian kita masih itu kadang terbiasa buangnya dengan tangan kanan. Yang buang itu harus tangan kiri, harus tangan kiri. Kenapa yang kita buang itu adalah dengan masuknya air ke lubang hidung kita, itu adalah dengan air itu, dengan air yang kita masukkan, mengalirnya air wudu dari lubang hidung kita adalah mengeluarkan makhluk yang ada, yaitu adalah setan yang ada yang sedang menginap di lubang hidung kita berada. Kadang kita kalau bersin dalam sholat maka kita nggak sakit Pak ya, nggak sakit. Di sini ada kesalahan. Kita hanya sekedar menempel saja. Air itu hanya sekedar menempel saja, ditempel, tidak masuk air itu ke lubang hidung. Sehingga kadang makhluk yang halus itu belum keluar, akhirnya dia putar-putar bulu hidung. Nah, bersin akhir Pak, diputar-putarnya. Nah, kalau kita sering bersin ketika sholat, mungkin saja yang itu belum sempurna, belum keluar setan di lubang hidung kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak kita di antara kita ini mengabaikan yang namanya istinsyaqnya. Yang paling inti adalah istinsyaqnya. Karena kita akan mengeluarkan makhluk yang ada di lubang hidung kita. Umumnya dalam istinsyaq air cuma ditempelkan di hidung. Kemudian istinsyaq mengambil air baru, bukan air untuk berkumur-kumur. Ini adalah bagian yang perbedaan sebenarnya, perbedaan antara yang tadi waknya tadi langsung bersamaan, kemudian kalau kita itu langsung bersamaan kumur-kumur dan menaikkan air ke hidung itu air yang sama.
kumur-kumur dan menaikkan air ke hidung. Kemudian yang lain itu dipisah, ya kumur-kumur, kemudian yang menaikkan air ke hidung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir insyaallah nanti kita lanjut, kita di sini berdiskusi. Yang kelima adalah membasuh wajah kita. Membasuh wajah. Nah, batas wajah kita yang ini adalah yang cambang. Itu wajah cambang ini harus terbasuh. Karena itu adalah al-hududu al-wajhi. Batas wajah ini adalah batas wajah kita. Semuanya praktek wudu itu semuanya 3 kali. Dibasuhnya 3 kali, hanya cuman mengusap saja. Mengusap saja cukup hanya sekali. Mengusap kepala cukup hanya sekali. Dan insyaallah nanti kita akan lihatkan dalil yang mengusap 3 kali. Itu adalah untuk kepala, untuk telinga yang kanan dan juga telinga yang kiri. Bagaimana status hadisnya, pandangan para ulama berkenaan dengan hadis yang mengusap kepala 3 kali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan wajah berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6. Tsumma ghasala wajhahu thalathan, itu dengan wujuhakum, itu berkenaan dengan wajah kita. Dan di sini kita berkenaan dengan tangan, membasuh tangan hingga siku. Tapi jangan dengan adanya kemudahan kita mulai dari siku. Nah, ini adalah kesalahan dalam berwudu. Kita kadang memulai dari siku ke tangan. Nah, ini padahal dalam ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq. Maka mulai dari ujung jari sampai ke siku atau bersama dengan siku. Wa yadaini ilal mirfaqaini thalatha. Jadi kita harus seperti ini. Ya, sesuai dengan gambarnya ini Pak ya. Sesuai dengan gambarnya itu harus dari ujung jari kita bersama dengan siku. Siapa yang dengan siku? Di antaranya adalah orang Syiah, itu mulainya dari siku. Jadi kalau kita misalnya dengan siku ya mencampur adukkan wuduknya orang Syiah. Karena orang Syiah itu mulainya dari siku. Kita itu mulainya sesuai dengan ayat surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, memulainya dari ujung jari sampai ke siku kita. Dan syukur-syukur bisa kita lebihkan sedikit dari batasan yang telah ditentukan. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada para jamaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya kami tanyakan, mengulang kembali, bagi rumah yang dekat dengan masjid atau musola, kita jangan langsung masuk dulu untuk mendapatkan takbiratul ihramnya, keliling dulu. Dan yang kedua, bagi rumah yang jauh untuk mensegerakan ke masjid atau mendapatkan pahala pejalan kaki. Kalau digabungkan kan tadi kita bagi jalan rumah yang dekat untuk jalan dulu, jangan masuk. Yang kami tanyakan, sekarang zaman canggih Pak. Sekarang zaman canggih yaitu kendaraan sepeda motor atau mobil bagi rumah yang jauh untuk menuju ke masjid atau ke mushola untuk mendapatkan takbiratul ihram dan mendapatkan pahala. Itu pahalanya bagi yang naik sepeda motor dengan pejalan kaki itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tentang wudu, itu begitu sudah kita selesai tangan dan muka dan hidung, itu kita kan dari muka ya Pak ya. Nah itu tangan kan dari muka itu kadang-kadang sejajar, lalu muka otomatis ada jatuh ke
yang ada di kita untuk membasuh muka itu. Terima kasih. Dan yang ketiga, untuk jarak kita sholat kaki ini Pak, kaki yang rapat itu rapatkanlah dan luruskanlah saf. Yang dikatakan rapat dan luruskan itu yang rapatnya itu di bagian kaki apa bagian pundak? Mohon penjelasannya yang tiga yang disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, posisi kaki ketika kita melaksanakan sholat, berapa jaraknya? Jarak yang di dalam hadis Nabi dan juga pandangan para ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Daud, zira'atan, yaitu sejengkal. Dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu zira'atan yang sejengkal ini jarak kaki kita, karena kita nggak boleh rapat, nggak boleh juga terlalu terbuka. Sehingga Imam Syafi'i itu 2 pendapat. Imam Syafi'i pertama adalah zira'atan, sejengkal atau selebar bahu. Selebar bahu kita itu adalah Imam Syafi'i. Jadi jangan juga terlalu lebar, karena nggak akan terjadi rapat. Nggak kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena pasti akan lebaran kaki. Jangan juga kayak Ronaldo menendang penalti terlalu lebar. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud itu hanya zira'atan. Kemudian ulama yang lain yang kontemporer itu bukan zira'atan, 3 kepal. Ya, hampir sama saja sebenarnya dengan zira'atan, tapi 3 kepal. 3 kepal depan, 3 kepal belakang. Nah, itu adalah jarak kaki kita ketika mau melaksanakan salat, tidak terlalu lebar. Kemudian juga nggak boleh kita berdempetan. Dempet kaki kita harus dilebarkan, jaraknya adalah zira'atan tadi, atau sejajar dengan bahu, lebarnya selebar bahu. Ya, tinggal berapa zirah ini Pak? 2 Pak ya, 2 zirah kalau sejajar bahu. Jadi 2 zirah ini. Ini adalah Imam Syafi'i, zira'atan atau sejajar dengan bahu. Itu yang berkenaan dengan jarak kaki kita ketika mau melaksanakan sholat. Hadisnya adalah hadis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud kemudian Ibnu Hibban. Nah, Muhammadiyah itu ngambil yang zira'atan. Muhammadiyah sejengkal saja. Yang ini yang diambil, bahwa jarak kita ketika melaksanakan sholat itu hanya lebar sejengkal. Insya Allah nanti ketika materi wudhu kita akan lihatkan jarak ada gambarnya itu bagaimana posisi kaki. Kemudian kaki ini nggak boleh mencong, harus dia lurus ke arah kiblat, nggak boleh dimencongkan, harus lurus. Dan nanti ketika kita takbiratul ihram, di sini ada caranya. Kita nggak boleh rapat seperti ini. Di dalam hadis Nabi farraja, tapi jangan juga terlalu lebar, ada celah ketika kita takbiratul ihram. Dan nanti insyaallah di mana posisi kita ketika kita mengangkat takbir, ada 3 hadis. Ada 3 hadis, dan insyaallah para jamaah saya lihat 3-tiganya mempraktekkan. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang dada, Allahu Akbar, dada, ada yang Allahu Akbar, ada yang daun telinga. Nah, ini 3-tiganya ada dalilnya dan sama-sama sahih, sehingga yang paling banyak meriwayatkan yuhadzi bi udhunayhi, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Nasai, dan semuanya itu paling banyak periwayatannya itu yuhadzi bi udhunayhi, sejajar dengan daun telinganya. Nah, jaga Muhammadiyah itu ngambil yang sejajar dengan daun telinga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian yang kedua, karena sekarang sudah modern, sudah sepeda motor ada, mobil sudah ada, insyaallah warga Gerobak ini insyaallah kaya-kaya Pak.
semuanya bermobil dan nggak ada lagi alasan telat takbiratul ihram, Pak. Tapi kalau mau merujuk kepada hadis Nabi, dia jalan kaki. Karena memang ini waqasratin futo, bukan waqasratin roda. Belum ada hadisnya waqasratin roda, harus waqasratin futo, langkah. Jadi dia jalan kaki. Tetap harus beda aja. Beda mobil beda, sepeda motor beda aja. Waqasratin futo harus banyak langkah. Tapi itu adalah kemudahan bagi kita sekarang dengan adanya sepeda motor. Kalau mau kembali kepada Nabi pakai onta, pakai onta. Nah, itulah para ulama mengkompromikan dalil tadi yang jauh rumahnya supaya dapat takbiratul ihram ya dengan berangkat lebih awal kalau memang mau jalan kaki. Sekarang sudah ada mobil, ada sepeda motor untuk memudahkan yang dekat supaya dapat kafaratul futoknya. Jangan langsung Pak masuk dari sana Pak. Ke sana dulu Pak, pulang ke sana dulu Pak, keliling dulu Pak. Biar banyak kafaratul futoknya Pak. Keliling dulu. Nah kalau sudah banyak, terasa sudah kelilingnya, masuk Pak. Ini menggabungkan dua dalil. Yang biar banyak langkah dapat pahala langkah, kemudian juga dapat takbiratul ihram. Kemudian berkenaan dengan wudhu, ini sebenarnya sebagai penopang. Yang kiri ini sebagai penopang, sunnahnya semuanya menggunakan tangan kanan dan itu memang sebelah. Mau ke wajah juga sama, itu dengan tangan kanan. Ini sebagai penopang. Khusus untuk dalam praktek dalam hadis, Nabi tidak membuang air ketika kita membasuh wajah. Ini kita karena memang tangan kanan saja, maka dia ini penopang sehingga kita harus mengusap wajah kita tanpa harus membuang air yang ada di kedua telapak tangan kita. Beda dengan nanti ketika mengusap kepala itu harus dibuang karena kita bukan membasuh tapi mengusap saja, mengusap kepala kita. Dan insyaallah itu nanti kita akan nyanyi Pak ya. Nanti insyaallah permasalahannya di hari Senin, bagaimana cara kita mengusap kepala. Ini hadisnya hadisun riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang sahihnya ini Pak. Bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Yang menggunakan ini boleh Pak, karena yang paling sahih yang ini. Kemudian yang lainnya, misalnya riwayat Abu Dawud mengkiaskan kepada imamah, bahwa hanya sekedar separuhnya saja. Itu adalah Imam Abu Hanifah, hanya separuh ubun-ubunnya saja. Kalau yang satunya adalah hanya bimuqaddami ra'sihi, itu adalah hanya depannya saja. Depannya hanya beberapa helai, itu sudah cukup mengusap kepala. Maka itu salah satunya adalah riwayat Nasa'i, bahwa Nabi ketika berwudu hanya mengusap depannya saja. Kemudian dalam hadisnya itu menggeser imamahnya, kemudian dia mengusap kepala saja. Dipahami dalam mazhab Syafi'i ya cukup hanya depannya saja. Yang penting 3 helai atau 5 helai rambut sudah terusap, sudah sah pengusap kepalanya. Insyaallah nanti kita bahas di hari Senin insyaallah lanjutannya berkenaan dengan wudu. Mudah-mudahan kita selesai tayamum, kemudian selesai praktek sholat dan juga zikir sebelum kami balik ke Samarinda Pak. Mudah-mudahan bisa selesai biar nggak penasaran Pak. Dan insyaallah sudah kita nanti insyaallah juga saya share PDF-nya, buku yang kami susun biar para jamaah bisa membaca, dan mohon juga kritikan masukannya jika ada hal-hal yang nanti kurang dari buku yang kami susun. Terima kasih Pak yang dapat. Satu lagi Pak, ketinggalan. Ini Pak, yang perlu kami tanyakan lagi yang satu tentang qobliyah dan ba'diyah Pak. Kebetulan Pak kita kan subuh tidak ada ba'diyahnya, yang ada kan qobliyah, termasuk dengan asar. Asar kan tidak ada juga ba'diyahnya, yang ada kan qobliyah. Yang di antara 3 waktu kan ada semua.
qabliyah dan ba'diyahnya. Yang kan untuk subuh atau asar yang tidak ada ba'diyah, kita mengerjakan sholat qabliyahnya. Apakah kita mengucapkan dalam hati atau niat? Ibaratkan subuh itu fajri atau subuhi kan sama. Apakah ditambah dengan qabliyah apa tidak memakai qabliyah karena tidak ada ba'diyah? Dan begitu juga untuk asar. Apakah kita menambah dengan sunat asri atau menambah qabliyah atau asrinya aja karena tidak ada ba'diyah juga? Terima kasih Pak penjelasan Pak. Mohon maaf. Terima kasih Pak, berkenaan dengan kita mungkin terlewat waktunya sholat subuh atau sholat asar. Kemudian kita biasanya sholat qobliyah asar atau qobliyah subuh. Ketika terlewat waktunya, maka dalam hadis Nabi tidak disebut sunnahnya yang salat sunnah. Idza nasiya fal yusalli idza dzakar. Maksudnya yang wajib saja yang dilaksanakan qobliyahnya sudah terlewat. Kenapa? Karena waktunya sudah lepas, dan waktu yang kita sholat tadi itu sesungguhnya waktu terlarang. Tapi khusus untuk sholat fardunya itu boleh di waktu terlarang. Yang nggak boleh adalah sholat sunnahnya. Sehingga para ulama termasuk Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, jika waktunya sudah terlewat dari waktu yang sudah ada, maka cukup hanya melaksanakan fardu, bukan melaksanakan sunnahnya. Cukup hanya melaksanakan sholat wajibnya saja, tidak perlu sunnahnya. Ini menurut dengan pemahaman hadis tadi, idza nasiya fal yusalli idza dzakar. Apabila lupa maka sholatlah. Maksudnya yang maksud itu fal yusalli, sholat fardunya saja. Ketika kita ingat, di mana saja kita ingat maka sholatlah. Kemudian berkenaan dengan memanglah sholat ba'da sholatil asri wa sholatil subhi. Enggak ada sholat sunnah. Gimana kalau misalnya jenazah? Nah, sebagian karena sholat jenazah adalah sholat sunnah, sehingga sebagian kita masuk kepada teks hadis, letelak hadis, mau sholat jenazah, mau apa saja, enggak ada sholat setelah sholat asar. Sehingga nunggu dulu yang jenazah ini. Jika kita pakai letelak hadis, la sholat ba'da sholatil asri wa sholatil subhi. Nah, kata kalau letelaknya enggak boleh, sehingga sebagian dari kita itu memahami teks hadis, sehingga tidak boleh sholat jenazah setelah sholat asar sampai nanti masuk waktu yang diperbolehkan. Tapi para ulama beristihad, yang tidak diperbolehkan itu adalah sunnah yang biasa, kayak sholat sunnah 5 waktu itu yang dilarang. Tapi ketika sholat sunnah daruri, sholat sunnah daruri, ya semuanya, termasuk Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah membolehkan ketika sholat sunnah daruri. Disebut di situ adalah, boleh nanti dilihat di kitab Fikih Al-Janaiz tentang sholat jenazah di waktu-waktu terlarang. Diperbolehkan waktu-waktu terlarang itu untuk sholat jenazah. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah penghormatan kepada jenazah. Dipercepat, supaya dipercepat proses pemakaman, sehingga boleh dia disalatkan di waktu-waktu terlarang. Khusus di kita Pak ya, khusus di kita di luar tanah haram. Kalau di tanah haram kan nggak ada waktu-waktu terlarang, semuanya boleh. Kita mau tawaf di mana kapan saja boleh, itu ya, boleh. Itu waktu terlarang itu berlakunya di luar tanah haram. Sehingga khusus untuk salat jenazah diperbolehkan oleh para ulama, dan mau baik yang kontemporer, yang klasik, semuanya membolehkan dengan alasan as-salatud daruri, salat daruri, salat yang penting yang harus segera diutamakan adalah penyelesaian prosesi pemakaman jenazah. Itu diperbolehkan Pak di waktu terlarang khusus untuk salat jenazah. Mungkin itu Pak yang dapat saya jawab. Ada lagi Pak? Monggo Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan tadi Pak terkait dengan waktu-waktu terlarang sholat, pertama misalnya sholat sunat subuh, karena itu fadilah yang sangat besar. Ada sebuah riwayat yang menjadikan dasar bahwa boleh mengerjakan sholat sunat subuh manakala tidak sempat setelah sholat subuh, dan itu hadisnya sahih insyaallah. Karena riwayat seperti ini, cuma saya tidak bisa meletakkan. Ada seorang sahabat mengerjakan sholat sunat setelah sholat subuh. Kemudian ditanya oleh Nabi, ini sholat apa? Saya ketinggalan sholat sunat subuh, dan Nabi tidak menegurnya. Dan itulah dijadikan dasar oleh yang lain sebagai bahwa dibolehkan mengkodok sholat sunat setelah sholat subuh. Dan itu insya Allah sahih Pak, saya pernah membaca di Google. Ini seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Hadisnya memang hadis sahih, dan Nabi pernah juga ketiduran Nabi sholat subuh. Kemudian karena Nabi sudah biasa tidak pernah ketinggalan sholat qobliyahnya, maka Nabi sholat di waktu yang terlarang, sholat sunnah dulu dia, baru habis itu sholat subuhnya, karena Nabi selalu menjaga sholat qobliyahnya. Nah kemudian memang lahir perdebatan di kalangan para ulama berkenaan dengan hadis itu. Nah kemudian dengan hadis tadi bahwa ini adalah khususiyatun lin Nabi, khusus bagi Nabi. Kenapa? Karena Nabi orang yang rajin jaga sholat qobliyahnya, tidak pernah ketinggalan. Hanya cuman sekali saja Nabi ketiduran di waktu sholat subuh, sehingga Nabi sholat qobliyah dulu baru sholat subuh. Ini jika dikiaskan ke situ maka diperbolehkan. Tapi para ulama mengatakan ada khususan di Nabi, khusus bagi Nabi yang selalu menjaga. Kita kan kadang sholat qobliyah, kadang tidak. Ini semuanya itu yang satu pemahaman. Sehingga ketika kita mengambil dalil tadi, yaitu adalah kiasannya ke situ. Kiasannya sebagian dari para sahabat, termasuk kalau tidak salah Syalbani juga membolehkan, tapi dengan catatan, kata Syalbani, orang yang rajin sholat qobliyah dan memang dia rutinkan seperti Nabi, dia rutinkan sholat qobliyah subuh itu sudah rutin, maka dia diperbolehkan untuk menjaga sholat qobliyahnya walaupun di waktu terlarang. Nah ini kiasannya ke situ oleh Syekh Albani. Tapi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Ibnu Hazm Al-Zahiri yang sunnah sudah tinggalkan, yang wajib saja. Yang wajib, karena yang penting adalah yang wajib. Jangan sampai mengalahkan yang wajib kepada yang sunnah. Kata Imam Abu Hanifah, cukup hanya menjaga sholat yang wajib saja, karena yang paling utama sholat yang wajibnya. Nah dua perdebatan boleh kita sholat di waktu yang terlarang qobliyah subuh, dengan kita yang kembali kepada diri kita. Oh kita ini rajin nggak sholat qobliyah subuh. Nah ini di garis bawahi di situ, yang rajin sholat subuh ketika dia ketinggalan, maka dia boleh melaksanakan sholat qobliyah di waktu yang terlarang tadi. Karena Nabi juga pernah ketiduran, kemudian dia sholat qobliyahnya. Kemudian yang kita yang misalnya nggak rajin-rajin, yang hanya kadang ingat, kadang tidak, kadang telat dan seterusnya, ya mungkin ngambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Yang penting adalah kita menjaga salat wajibnya, daripada jangan sampai, kata Imam Abu Hanifah, jangan sampai yang wajib terkalahkan oleh yang sunnah. Seperti itu Pak. Yang hadisnya ini bukan Nabi Pak, tapi sahabat mengerjakan setelah sholat fardu, mengerjakan sholat sunat. Ditanya Nabi, ini sholat apa? Sholat sunat subuh. Nah tidak ditegur Nabi. Nah itu jadikan sebagai dasar.
Memang ada Pak. Ada di sini. Ada ceritanya para sahabat juga sholat itu tadi Pak, karena sebenarnya duluan Nabi. Itu duluan Nabi Pak, baru ada sahabat mengerjakan itu. Kemudian Nabi bertanya, ini sholat apa? Karena dia terbiasa sahabat tadi itu menjaga sholat qobliyahnya. Kemudian dia ketinggalan. Akhirnya Nabi bertanya, ini sholat apa? Saya wa Rasulullah, saya adalah sholat qobliyah. Nah kemudian dilanjutannya, karena saya ketinggalan. Akhirnya Nabi tidak menegurnya, karena itu bagian dari keistiqomahan dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Nabi nggak menegurnya, karena memang dia sudah rajin, sehingga penafsiran para ulama tadi termasuk Syekh Albani, orang yang rajin seperti sahabat kemudian yang lain, maka boleh Pak melaksanakan sholat qobliyah subuh di waktu-waktu yang terlarang tadi. Tetapi dengan kita garis bawahi, yang penting kita memang rajin melaksanakan sholat qobliyah. Dua dalil itu kita diperbolehkan mana yang mau kita ambil yang kita yang rajin sholat qobliyah. Kalau misalnya ketinggalan seperti sahabat Nabi, kalau nggak salah itu adalah salah satunya Ibnu Mas'ud yang ketinggalan, kemudian Nabi juga pernah ketinggalan. Kemudian kalau Abu Hanifah, dia mengambil redaksi hadis la sholata ba'da sholatil asri wa sholatis subhi, karena memang memahami bahwa enggak semua orang rajin sholat qobliyah, sehingga dipukul rata oleh Imam Abu Hanifah, kalau sudah di waktu terlarang tinggalkan walaupun kita mau melaksanakan sholat qobliyah itu. Itu adalah secara umum dipukul rata oleh Imam Abu Hanifah. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Satu di jadwal kita ini, baik dari teman ada sholat isra atau sholat zuhur kita, ada sholat para kami menjelaskannya berbeda kalau berkodakan. Kalau misalnya tadi Jaya menjelaskan sholat isra itu ada sholat dua di awal waktu. Kalau pusat yang lain menerangkan bahwa sholat isra buka penjelasan yang pelik galilannya yang benar bagaimana. Baik Pak, langsung saya jawab dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan sholat duha, ya. Ini yang man sholat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah. Nah kemudian awalnya sholat duha itu adalah sholat isya. Awalnya mulai sholat kita boleh mulai sholat duha itu salat isya ya 6 berapa kalau sini Pak? 6.15 ya? Kalau nggak salah 6.15 kita salat masuk waktu salat suruh isya. Kemudian sebagian para ulama itu salat isya itu salat duha memang ada dalam hadisnya Pak, yang semaksudnya adalah man sholat duha arba'an itu mulai dari jam 6.15. Tetapi dalam hadis Nabi yang insya Allah nanti kita akan juga bacakan dipisah berkenaan dengan sholat isra karena keutamaannya beda-beda. Maka siapa yang melaksanakan sholat dalam hadisnya langsung al-isyraqiyah, baik sholat isyraqiyah, jadi bukan disebut dengan duha, isyraqiyah, kemudian dia menyempurnakan 2 rakaat dan duduk berzikir, yang ini seperti kita ini duduk berzikir mendengarkan pengajian. Apa yang akan kita dapatkan insya Allah nanti mudah-mudahan ini hadis yang ke-10 yang akan nanti kita akan baca Pak. Maka lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Itu yang dimaksud dengan salat isra, bukan salat duha dengan hadis ini Pak. Penjelasan para ulama bahwa yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsa, hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat, yang maksud adalah salat isyraqiyah. Maka pahalanya Pak insyaallah pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, sempurna kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Pak. Jadi niatnya sholat isra bukan sholat duha. Sholat isra Pak, karena memang dipisah-pisah dalam hadis dipisah-pisah.
Berbeda Pak, memang berbeda karena hadisnya ada dua Pak. Ada dua hadis. Kalau kita mengambil yang dalil ini, dalil yang satunya bahwa antara duha beda, isyraq berbeda. Karena isyraq hanya waktunya terbatas. Kalau duha itu mulai dari isyraqiyah sampai wa qoblal ula, maksudnya sebelum adzan. Sebelum adzan duhur itu boleh kita melaksanakan salat duha dengan hadis dari hadis ini. Itu Pak. Dalil Pak. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.